Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encap Rizkyullah. Kembali lagi di Ngobrol Inspiratif. Kali ini kita akan ngobrol seputar bola dan belajar latihan bola dengan salah satu ex kapten timnas Indonesia yang sangat terkenal, yang dijuluki Subatsanya Indonesia. Apalagi saat tahun 2010 ketika kita hampir memenangkan Piala AFF di final melawan Malaysia, sayang sekali kita kalah. Yaitu adalah Coach Firman Utina, mantan kapten timnas Indonesia. Ini yang sudah hadir ada 42 orang. Ini dari kecamatan mana saja, ini kita absen dulu. Wah, ini ada Pak Arif Budiman. Ada Budiman 2211 juga, ini ketawa ini. Malam-malam masih di kantor katanya. Masyarakat tetangga yang telah menonton ini dari mana saja, kecamatan mana saja. Kita yang suka-suka bola nih, kita disaksikan ya teknik-tekniknya nanti, benda nih. Dari sepatan kakak, wah sepatan kakak ini. Kita sambil nunggu Coach Firman Utina. Coach Firman Utina juga dulunya sempat jadi PNS. Sempat jadi PNS kayak seragam kita ini. Kita pengen nanya juga nih. Sekarang kesibukannya apa? Dan dulu sempat jadi PNS, lalu kenapa? Apakah masih PNS juga atau sudah tidak jadi PNS? Kita ingin tanyakan juga nanti. Sama teknik-teknik main bola seperti apa sih? Karena saya juga secara pribadi suka main bola, jadi ini sangat antusias sekali pada ngobrol interaktif kali ini. Coba operator, apakah sudah bergabung? Coach Firman Utinanya. Belum ya? Oke, belum bergabung di DM. Ini sambil menunggu dari Coach Firman Utina. Apa kabar nih masyarakat Tangerang? Semoga dalam keadaan selalu sehat ya. Karena jangan lupa 3M-nya. Ini saya juga pakai masker, cuma karena lagi ngomong supaya jelas, dilepas dulu. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Alhamdulillah Kota Tangerang juga saat ini sudah tidak masuk zona merah, yaitu zona orange. Ya semoga sebentar lagi zona hijau. Kita doakan bersama. Oke. Coach Firman sedang di lift, jadi mohon tunggu sebentar. Pak Firman lagi pakai baju olahraga. Wah, bravo olahraga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini Coach Firman Utina juga dulu sempat bermain juga di Tangerang. Nah, kita mau nanya juga nih ke coach nih. Dan saat ini juga Coach Firman memiliki SSB yang ada di Kota Tangerang juga dan tinggalnya di Kota Tangerang. Penasaran juga daerah tinggalnya di sebelah mana ya? Kita masih menunggu Coach Firman Utina bergabung. Nah, itu dia, Coach Firman sudah. Salam olahraga dari kawasan Stadion Menteng. Salam olahraga, bravo. Ini kita. Oke. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas Coach, suaranya coba. Kedengaran. Tapi sorry saya nggak pakai handsfree nih. Iya nggak apa Coach. Lagi di mana nih Coach? Saya lagi masih di Tangerang juga di Hotel Golden Tulip ya. Oh, Hotel Golden Tulip. Iya. Lagi ada acara GSI. Galaxy. Apa tuh Coach? GSI itu apa Coach? Tim telescouting. Jadi diajak untuk jadi tim bantu-bantu untuk jadi tim telescoutingnya TSG. Oh gitu. Coach Firman, saya izin kabar, perkenalan Bang? diri. Sehat? Alhamdulillah baik. Izin perkenalan diri. Di live kota Gimana? aja nih. Oh, ya alhamdulillah. Iya. Coach Firman dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Harus Selama sehat. pandemi ini Coach masih melatih ya Coach? Selama pandemi ini karena olahraga tuh tidak dilarang ya, tetap masih latihan bersama anak. Alhamdulillah. Iya. Sambil jaga protokol-protokol yang pemerintah udah buat kan. Iya. Coach Firman, mohon izin perkenalkan saya Ian Cabrisgolo. Saya panggil aja Ian Coach. Mungkin Coach bisa perkenalan diri juga pada netizen Kota Tangerang ini Coach. Oh iya. Terima kasih buat seluruh warga Kota Tangerang. Saya Firman Utina.
status sekarang adalah pelatih. Kalau dulu saya sempat jadi Kapten timnas Indonesia dulu. Sekarang saya melatih, membantu grassroots yang ada di Kota Tangerang. Dan alhamdulillah saya juga punya akademi yang berada di Kota Tangerang gitu, Bang. Nah, alhamdulillah. Coach ini sebenarnya malah melintang waktu jadi pemainnya coach ya. Sempat di Arema, Persib dan Jakarta Persija juga sempat coach ya. Iya, sempat. Alhamdulillah sempat. Tapi kenapa coach akhirnya di melatihnya di Kota Tangerang nih coach? Melatihnya di Kota Tangerang. Iya. Apakah sangat cinta di Kota Tangerang? Sedikit cerita ya. Iya, coach. Saya tahun 2001 merantau dari Kota Manado. Kota Manado, daerah timur sana, merantau ke Tangerang. Saya bermain di Persita tahun 2001. Itu sampai tahun 2004. Nah, setelah itu saya tinggalkan Tangerang, saya ke Arema Malang 2 tahun. Saya di sana 2005-2006. Setelah itu saya balik lagi 2007 ke Tangerang. Ya kan? 2007. Singkat cerita, saya juga istri saya orang Tangerang. Saya tapi alhamdulillah istri orang Tangerang. Alhamdulillah, tinggal di daerah Tangerang di Taman Royal. Oh, berarti kok sekarang tinggalnya Taman Royal juga? Iya, dekat kantornya. Dekat sama kantor wali. Mampir coach, mampir. Siap, insya Allah. Iya. Oh, jadi menetap di Kota Tangerang gara-gara itu, coach, gara-gara menikah dengan warga Kota Tangerang juga? Iya, kalau saya kan nikah dengan orang Tangerang, terus banyak saya kesibukannya udah di Kota Tangerang sih. Sampai saya membangun akademi setelah saya pensiun jadi pemain gitu. Subhanallah. Mantap coach. Ini ini requestnya ini loh coach, requestnya Pak Wali Kota Tangerang. Requestnya Pak Wali Kota Tangerang. Jadi kemarin tuh sempat kita dikumpulin. Coba itu ajak ngobrol Coach Firman Utina. Iya bilang. Kan Pak Wali sekarang lagi fokus juga tuh ke Persikota. Latihan bola online, teknik-teknik itu secara virtual gimana? Mungkin coach karena pertanyaan Pak Wali, teknik-teknik dasar menurut coach itu pemain bola tuh harus punya apa aja sih coach, dan gimana ngelatihnya? Iya, kemarin juga sempat mau ketemu ya sama Pak Wali, cuman karena Pak Walinya masih sibuk. Saya juga membuka diri kepada seluruh pemerintah yang ada di Kota Tangerang, karena saya adalah warganya. Saya harus ikut terjun berpartisipasi apapun yang akan diinginkan oleh pemerintah Tangerang. Apalagi untuk membangun youth develop yang ada di Kota Tangerang. Intinya sebetulnya sepak bola itu kalau dilihat mudah, tapi kalau dipraktekkan susah. Nah, maka dari itu satu hal yang harus kita ketahui bahwa selama kita jadi pemain, kita pun berlatih. Begitu juga kita jadi pelatih, kita harus kursus. Kita harus kursus pelatih supaya anak-anak daerah atau Kota Tangerang sendiri bisa kita memberikan ilmu mereka, wawasan bahwa sepak bola itu salah satu olahraga yang membuat kita sehat, dicintai masyarakat, ya kan, bisa membanggakan orang tua, ya kan, bisa juga jadi patokan hidup kita, asal kita bisa memanagenya dengan baik, ya kan, dan sepak bola itu adalah sosial, ya kan, ibaratnya kalau dibilang artis lapangan hijau. Iya, karena kita
Kita banyak menghibur yang supaya masyarakat itu dia bisa datang ke lapangan, pingin melihat indahnya cara bermain sepak bola yang modern seperti itu. Iya. Apalagi kan di Indonesia kan sepak bola tuh olahraga paling populer coach ya. Iya, dan yang bisa menyatukan masyarakat. Bahkan siapa mau tahu saya dari daerah kok bisa ada di kota Tangerang ini? Siapa yang bisa prediksi? Ya alhamdulillah karena sepak bola saya bisa tahu kota Tangerang. Saya bisa jadi warga di sini. Bahkan KTP saya udah Tangerang loh. Wah, alhamdulillah Perlu coach. ditunjukin nih KTP-nya. Boleh, boleh. Coach Firman, ini juga ngomong-ngomong Ya. masalah persatuan. Ini kan waktu itu kita Coach Indra Safri juga pernah ngasih materi di kita. Oke. Beliau pernah cerita juga ketika beliau melatih itu kan di salah satu daerah yang di Aceh, kan waktu itu masih ada konflik. Tapi dengan ditonjolkannya pemain asal Aceh di poster-posternya dan bertanding di Aceh waktu itu U19, itu habis itu yang ex Jenderal Gam menyamperin Coach Indra. Coach Indra udah deg-degan, dia bilang udah deg-degan. Waduh, saya salah apa nih gitu kan? Takut. Terus dia bilang, saya baru pertama kali ngerasain saya warga Indonesia ketika lihat pertandingan tadi gitu. Sampai gitu ya coach. Jadi bola kan bukan sekedar olahraga coach ya. Betul, bisa menyatukan masyarakat yang itu saya katakan tadi bahwa sepak bola itu kalau dilihat simpel. Bahkan ada yang bilang gila, satu bola kok direbut 22 pemain. Kan seperti itu. Iya kan. Tapi kalau dilihat indahnya sepak bola itu adalah seni. Nah, seni itu dia yang bisa menarik kita tampil dengan baik sehingga bisa jadi menghibur masyarakat yang ada. Yang akhirnya kan dia stres, pacaran bisa ketemunya di mana? Di stadion, ya kan? Apalagi stadion apa yang saya lihat kemarin ini Stadion Benteng lagi diperbarui kan? Iya, direnovasi coach. Ya, mudah-mudahan dengan adanya wawasan atau peduli dari pemerintah Kota Tangerang sehingga kita jarang melihat anak-anak tanpa prestasi, jarang kita melihat anak-anak tanpa wadah atau tanpa tempat untuk mereka berlatih. Alhamdulillah udah disediakan, saya lihat ada beberapa taman yang udah ada seperti fitness gym, terus ada di alun-alun itu ada running track, ya kan? Ini salah satu pemerintah Kota Tangerang mengajak bahwa warganya hidup sehat. Makanya olahraga itu harus sehat. Coach, ngomong-ngomong masalah stadion, kita juga mau kan ini banyak netizen Kota Tangerang juga. Ya alhamdulillah sekarang sedang progres coach pembangunan renovasi stadionnya dan itu juga kita targetin yang Persikota coach, kita targetin tahun ini masuk ke Liga 2. Semoga nanti tahun depannya ke Liga 1 mungkin coach juga bisa berkontribusi di Persikota mungkin coach. Amin, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Intinya gini, harus disambut positif pikiran dari petinggi atau pelaku, ya kan, pengurus-pengurus Persikota Tangerang bahwa ingin mengembalikan, ya kan, marwah ya mungkin bisa dibilang bayi ajaib yang dulu dikenang orang, bisa menciptakan pemain-pemain yang handal, yang bahkan hampir beberapa pemain bintang itu pernah bermain di Persikota dan kita sering derby itu pada waktu itu. Dan itu rata-rata kita mau bicara di mana Persikota orang tahu, ya Persikota bayi ajaib. Di mana daerahnya atau ininya? Oh iya, ada di Kota Tangerang. Karena ya Persikota itu udah dikenal oleh bukan hanya di Kota Tangerang, bahwa Persikota udah dikenal oleh pecinta sepak bola yang ada di Indonesia. Bener-bener coach. Saya rasa. Ya. Tinggal marwahnya itu yang kita harus kembalikan dengan motivasi yang ada di pemerintah, ya kan, di gagasan dari pecinta sepak bolanya, gagasan dari pelatih yang ada di Kota Tangerang. Ya ini kita butuh bukan lagi konflik atau saling memilah-memilih. Yang kita butuhkan adalah kesatuan, bagaimana cara mengembalikan
sepak bola atau Persikota ini dia ke tracknya yang sesungguhnya. Sehingga satu positif yang kita harus ambil, maaf kata, tidak ada lagi generasi Kota Tangerang yang mungkin dia hanya ada di lampu merah atau dia nggak ada kerjaan dan lain-lain. Dia kalau ada Persikota Tangerang pasti banyak SSB atau banyak akademi yang membentuk youth develop, berlomba-lomba mereka menciptakan pemain untuk kemana? Sumbangkan ke Persikota. Karena apa? Target mereka adalah menuju ke tim nasional itu harus saya masuk di Persikota dulu, sehingga ada jenjang saya untuk ke tim nasional. Ada jenjangnya coach ya. Siap coach. Amin. Semoga nanti ada dari Kota Tangerang juga masuk timnas coach. Itu dia. Masuk itu yang saya Indonesia. akan bahas untuk malam ini. Saya jadi bertanya-tanya kepada kawan-kawan saya atau pengurus saya yang ada di akademi, yang ingin kita kembangkan, dan satu visi misi kita adalah menciptakan pemain, menciptakan youth develop chips mereka supaya bisa bermain di tim nasional. Kenapa dari daerah jauh bisa gampangnya mereka masuk di tim nasional, sedangkan kita Kota Tangerang dan Jakarta yang PSSI jarang coach ya, itu kan hanya tinggal selangkah doang. Iya benar coach. Tinggal selangkah kok kita tidak bisa mengirim pesepak bola yang bisa berkostum tim nasional gitu. Nah, coach, ngomong-ngomong masalah tadi daerah dan daerah Jabodetabek, ya kalau saat ini sih sudah mulai sedikit-sedikit adalah yang masuk timnas. Tapi menurut coach, kenapa sih coach orang daerah lebih sering masuk timnas nih dibanding orang-orang sekitar Jabodetabek itu coach? Kalau menurut coach kan dari Manado juga. Apakah motivasinya lebih kuat dari orang daerah atau gimana coach? Ya tentu orang daerah itu mereka tidak mempunyai kompetisi atau mereka tidak mempunyai wadah yang seperti ada di Jabodetabek ini, ya kan? Bahkan ada liga-liga yang dibuat khususnya di Tangerang, kabupaten, itu semua hampir rata-rata mereka buat di mana? Di daerah Tangerang. Berarti kenapa mereka buat di Tangerang sini? Berarti banyak sekali peminat atau akademi yang ada di kota bahkan kabupaten Tangerang ini, iya kan? Harusnya kita jadi bersemangat untuk itu. Kita berkompetisi, berlatih untuk berkompetisi, iya kan? Menuju kemana? Menuju ke tim nasional. Nah, yang seperti abang katakan tadi bahwa kenapa orang daerah mereka termotivasi karena mereka tidak mempunyai kompetisi. Jadi ajang untuk mereka datang seleksi di tim nasional itu, mereka tahu bahwa itu sudah kompetisi sesungguhnya. Jadi mereka fight untuk itu. Yang akhirnya mereka itu ada di tingkat yang bisa dikatakan mereka bisa memakai logo Garuda di dada. Iya, karena saya ambil kesimpulan bahwa tidak ada titel tertinggi bagi pesepak bola selain dia bermain di tim nasional. Sebetulnya itu jadi barometer kita untuk menuju ke sana, ya kan? Makanya wadah yang ada sekarang di Kota Tangerang, ya kan, dengan dipimpin oleh stakeholder yang sudah ada di Kota Tangerang, kita harus banyak bersosialisasi seperti ASKOT yang ada, harus banyak terjun ke akademi-akademi yang SSB yang ada, sehingga dia harus sharing. Ada hal-hal yang baru yang didapat oleh FIFA atau PSSI, ASKOT duluan yang harus terima, dan itu yang harus diberikan kepada anggota-anggota klub yang ada di grassroots. Ya kan? Betul. Jadi harus dibilang ASKOT harus banyak lebih bekerja membantu kinerjanya Persikota yang akan kita dorong mereka ke level yang tertinggi. Betul. Seperti itu. Coach, ngomong-ngomong terkait yang tadi di daerah tentang terkait motivasi. Nah, kan tujuan utama pemain yang suka bola itu adalah memakai baju timnas.
Nah, apakah dulu coach nih waktu kecil nih nggak Ya. emang niatnya pengen jadi sepak bola dan jadi pemain timnas, ataukah nggak sengaja coach jadi pemain bola akhirnya? Gimana nih coach ceritanya coach zaman dulu waktu Enggak. kecil nih? Eh, ada yang dibilang bahwa eh, pemain muda tuh harus selalu bermimpi. Nah, Mm-mm. saya orang yang banyak penuh mimpi Mm-mm. untuk memakai eh, kostum tim nasional, ya kan? Mm-mm. Tapi saya harus cari jalan nih. Saya menuju ke tim nasional itu dia. Apa saya harus langsung melangkah begitu aja? Tidak. Harus saya melalui prosesnya seperti apa? Saya kerja keras berlatih. Bekerja keras. Apakah sepak bola hanya sekedar bekerja keras? Tidak. Sepak bola bekerja keras dan berpikir cerdas atau smart. Sehingga dia bukan hanya bisa bermain sepak bola aja, tapi dia bisa mengembangkan diri dia. Dia bisa tahu bahwa posisi saya ada di level mana. Apa yang harus saya bentuk. Nah, itu yang saya berikan kepada anak-anak muda Kota Tangerang yang berlatih di akademi saya, yang mana bahwa kerja keras untuk jadi pesepak bola tidak cukup. Tapi ditambah satu, bekerja keras dan berpikir cerdas. Berpikir cerdas. Ya kan? Sehingga mereka jadi pesepak bola bukan hanya dikenal bisa bermain sepak bola, tapi mereka juga pintar. Pintar dalam apa? Dalam bagaimana membagi waktu, ya kan? Bagaimana mereka bisa memanage diri dia sendiri, bagaimana dia bisa mengatur jadwal dia latihan. Dia harus tahu dia bermain di posisi level apa, level senior atau junior, kan demikian. Dan ada target yang anak-anak Kota Tangerang harus punya komit bahwa yang pertama mereka terjun di sepak bola untuk apa sih? Apa sekedar hanya untuk sehat, ya kan? Kalau mau dibilang dukungan orang tua, wah udah lebih. Orang tua itu sangat mendukung anak-anak daerah itu atau anak-anak yang mereka tahu bahwa mereka di bidang sepak bola itu sendiri. Kalau mau ditanya, Coach, ngomong-ngomong ngomong terkait tadi dukungan orang tua, ya. Katanya kita sempat baca juga berita bahwa coach aja dulu zaman waktu awal-awal sepak bola katanya sempat nggak didukung juga sama orang tua coach. Benar nggak coach? Woi, benar. Oh benar coach. Dulu makanya saya katakan ke anak-anak didik saya bahwa yang mana kalian harus bangga, harus kalian bayar kepada orang tua kalian adalah dengan prestasi. Karena Om Firman dulu bermain sepak bola ini jarang diantar kayak gini. Bahkan pulang dari berlatih sepak bola itu selalu dipukul sama orang tua karena kita berbeda keinginan pada waktu itu. Tapi walhasil saya bisa sukses, bisa membanggakan mereka, dan alhamdulillah sampai sekarang itu ada sepak bola yang apa? Yang membesarkan coach saya sampai dengan sekarang. Ya, semua orang Indonesia kenal sama coach gara-gara sepak bola. Iya, kalau saya di Manado terus orang siapa tahu saya. Alhamdulillah saya bisa apa kenal dengan banyak teman-teman di pemerintah, kayak ada Pak Anang, ada Pak Dedi, ada Pak siapa yang mantan pemain Pak Irwan Salam, mantan pemain Persikota dulu, dan mereka itu adalah pelaku yang memang terjun di usia dini sekarang bersama-sama saya. Alhamdulillah, semoga usia-usia dini di Kota Tangerang ini dipelatih sama coach-coach hebat ini akan terus meningkat, nanti masuk Persikota, masuk ke jadi timnas Indonesia dari berbagai usia nih coach. Mudah-mudahan. Kan kita juga bangga coach, kita juga bangga kalau ada warga Kota Tangerang yang masuk timnas. Wah, gitu, harus dong, harus. Jadi supaya kita ada terbayar dengan apa, hujan panasnya kita ada di lapangan membina anak-anak, tapi bisa menciptakan pemain-pemain di level tim nasional.
Sama seperti yang FIFA katakan. Iya. FIFA mengatakan bahwa harus diperhatikan akar rumput. Ternyata saya cari-cari apa filosofi akar rumput ini dia. Ternyata walaupun akar yang sering diinjak-injak sama orang, nggak taunya dia bisa menghasilkan buah dan daun-daun yang baik, kan seperti itu. Nah, maka dari itu, itulah yang membuat kami itu terjun bersosialisasi, jadi pelaku di usia dini ini, tujuannya untuk menciptakan bakat-bakat pesepak bola yang khususnya ada di kota Tangerang ini. Tangerang. Betul coach. Jadi semoga ya saya doain tadi semoga ada dari timnas dari kota Tangerang. Coach, tadi kan coach sempat bercerita juga yang kaitan orang tua coach sempat tidak setuju tapi akhirnya coach berhasil meyakinkan. Berarti kan ini banyak sekali tantangannya. Emang coach kan yang mimpinya jadi pemain timnas mimpinya. Nah, kuncinya apa sih coach? Kunci yang harus dimiliki anak-anak zaman sekarang nih. Karena saya lihat ini kesuksesannya bukan hanya sekedar bola, tapi ini bisa sukses di hal yang lain dari kunci yang hal coach yang dapatkan selama pembelajaran hidup dari yang di awalnya diragukan, akhirnya membuktikan diri. Kuncinya itu apa sih coach menurut coach? Kuncinya kalau saya memakai hanya di hati. Jadi di hati itu bisa di filosofi saya itu dan saya terapkan di akademi adalah di hati. Jadi pengalaman saya sebagai pemain, ya kan. Di hati itu dia terdiri dari di, ya kan. Di itu adalah disiplin, ya kan. H-nya itu dia adalah hard work atau kerja keras, ya kan. Baru ada A di situ. Pesepak bola harus mempunyai attitude yang baik, ya kan. Baru di situ ada T. T-nya itu namanya pesepak bola, dia harus memiliki teknik, ya kan. Terus ada satu lagi I di situ. I itu dia adalah menjadi pesepak bola harus mempunyai wawasan atau insight, ya kan. Insight adalah wawasan. Nah, selalu saya tanamkan ke anak-anak saya bahwa bermainlah di hati. Jadi segala sesuatu yang kalian lakukan itu dia harus mulai dari hati kalian. Kemauan kalian tinggi. Di hati. Karena di hati itu dia adalah disiplin, hard work, attitude, teknik, dan insight. Wawasan. Iya. Itu yang saya filosofi yang ada di dalam diri saya yang saya ingin bangun bahwa ingin sukses bukan hanya dia duduk diam atau tidur atau bermain game di rumah. Betul coach. Dia harus sukses, dia harus bekerja keras, dia harus berlatih. Ya, sikap tadi coach tadi. Sikap coach, itu tadi. Katanya umur 11 tahun coach sempat bekerja mencuci mobil dan uangnya ditabung buat beli sepatu bola. Bener coach? Wah, itu udah dapat info dari mana itu? Jadi, gimana? Makanya saya beritahu ke anak-anak di saya khususnya, atau saya coaching klinik kemana-mana di SSB bahwa yang kalian lakuin sekarang itu udah indah, iya kan? Yang Om Firman alamin itu dia mungkin lebih susah dari apa yang kalian rasakan sekarang. Karena saya bekerja sendiri, saya mau beli sepatu bola aja merek Nike aja, saya harus nabung dari hasil cuci mobil itu dia 2.500. Bahkan nanti udah sampai 3 bulan saya baru bisa beli sepatu bola. Tapi perjalanan itu karena keinginan kerja keras, ingin kerja keras bahwa saya ingin bermain sepak bola dan bisa menunjukkan, membanggakan orang tua, iya kan, khususnya ya. Alhamdulillah sepak bola lah yang membawa saya sampai ke kota Tangerang dan alhamdulillah punya jodoh di kota Tangerang. Alhamdulillah coach. Iya. Sepak bola itu kan untuk sebagian orang kan ada yang orang tuanya berpikir jangan sepak bola, karirnya sebentar, gini, ataupun banyak saingannya. Nah itu coach. Nah ini kan coach bener-bener emang bekerja keras, berjuang dari awal
sampai akhirnya jadi main timnas. Nah, emang dari awal itu coach tertarik sepak bola tuh kenapa? Dan kenapa sih milih sepak bola? Kan masih ada badminton, ada yang lainnya. Kenapa bola, coach? Iya, karena sepak bola itu ya kan bukan dimainkan oleh individu. Sepak bola itu yang mengajarkan kita untuk bagaimana kita harus bersosialisasi, harus hidup bersama-sama, harus satu visi, harus bekerja sama, bekerja secara unit atau bekerja secara tim sehingga kita bisa berhasil atau menghasilkan. Ya kan? Nah, dari olahraga sepak bola itu sudah mengajarkan kita bahwa kita berlatih secara grup. Ya kan? Pada saat saya pun sampai saat sekarang sudah tidak bermain sepak bola, sudah jadi pelatih, itu jadi habit saya, itu jadi kebiasaan saya. Saya berbaur kemana aja, saya tidak mengenal lingkungan apa aja, saya tidak memilih lingkungan apa aja. Ya karena apa? Karena sepak bola sudah mengajarkan saya bahwa di sepak bola itu dia berbaur di mana aja. Bahkan kita ketemu ada orang Papua, ada orang apa? Orang Padang, ya kan ada orang Sunda. Yang bisa menyatukan siapa? Sepak bola. Bahkan orang luar negeri coach ya? Iya. Hidup itu dia. Sepak bola sudah mengajarkan kita untuk harus bersosialisasi. Nah, dari situlah saya terbiasa gitu. Coach, waktu milih sepak bola itu apakah dari zamannya TK mungkin atau SD? Coach itu udah ada bakat sepak bola, sudah jago di antara teman-temannya, akhirnya milih sepak bola aja lah karena saya udah jago di situ, atau gimana coach? Enggak, bahkan saya pernah ikut seleksi prapon. Ya. Seleksi prapon. Saya hanya disuruh juggling di belakang gawang. Ya kan? Alias saya nggak bakal dipakai. Ya kan? Ya bagaimana saya mau dipakai kalau misal saya latihannya terpisah. Iya, coach. Ya kan? Saya ikut datang seleksi dulu diukur tinggi bukan umur, tinggi badan. Nah, sedangkan saya kecil, ya kan? Yeah. Akhirnya saya tersingkir dari hal itu. Pada saat dulu saya berlatih, yang lain pergi dengan motor, saya jogging. Nah, dibilang saya orang gila. Nah, apa yang dilakukan oleh orang dan dirasa itu kerja keras, langsung dianggap positif. Langsung dianggap negatif. Ya, tapi saya bersyukur dengan kadang hinaan, kadang cacian, kadang hal-hal yang nggak masuk di akal dibicarakan orang itu dia, bahwa Allah tahu juga bahwa itu doa untuk menuju kita sukses kayak gitu. Subhanallah. Jadi hinaan cacian itu akhirnya jadi motivasi tersendiri coach ya? Motivasi yang akhirnya pada saat saya bermain di tim, saya nggak takut lagi mental saya dicaci, mental saya di apa, karena saya tahu saya udah dari kecil dicaci kok. Iya kan, bahkan udah diprediksi oleh orang itu dia bahwa nggak mungkin jadi pesepak bola karena saya kecil. Tapi ya selama kita kerja keras, jujur, ya alhamdulillah Allah menunjuk jalan kita itu bahwa kelebihan kita hanya di sepak bola. Bahkan saya kan pernah jadi pegawai di kabupaten. Nah, saya jadi pegawai. Nah, itu kan saya tolak. Saya tolak bukan karena saya tidak menghargai. Iya, saya pada saat diangkat jadi pegawai itu, saya malah milih sepak bola ke Malang. Ya kan? Itu saya udah nikah itu, udah 1 anak. Istri saya bingung kok kenapa ditolak. Karena saya pikir gini, Allah sudah menciptakan ke manusia bahwa punya kelebihan yang sudah ditentukan. Nah, saya diajak jadi pegawai itu karena saya pesepak bola. Bukan karena basic skill saya seorang pegawai. Kan gitu. Nah, kenapa saya tetap bermain sepak bola? Saya lepas pegawai karena saya tahu saya itu hanya bisa di sepak bola. Saya nggak bisa kerja di kantor kayak abang gini. Gitu kan. Jadi daripada saya di kantor saya nggak bisa membawa
diri saya atau bekerja secara secara apa benar-benar, ya lebih baik saya fokus di bidang saya yang akhirnya saya merantau ke Malang lagi waktu itu. Coach, ini berarti coach bener-bener komitmen coach ya. Udah jadi pegawai, jangan jadi pegawai, tapi lebih memilih sepak bola. Iya, kalau dulu waktu itu masih Pak Ismet jadi bupati, terus sekdanya kalau nggak salah siapa ya dulu itu. Nah, saya ditawarin, saya udah punya baju Pemda juga, cuman karena Sempet saya kayak sempet kerja nggak coach? Sempet kerja nggak? sempat masuk kantor, Oh, sempat masuk kantor. berapa lama coach? Berapa lama? Lalu kayak hampir 1 tahun. Iya, Oh, jadi bener-bener itu 2000. kerja di Pemda 1 tahun coach? Iya, itu di ini. Jadi setiap kita nggak ada kegiatan di sepak bola, kita harus masuk kantor, gitu. Jadi kita masih honor dulu ya. Pada saat Ya. pengangkatan malah saya tinggalin, saya langsung berangkat ke Malang waktu itu. Mau diangkat jadi PNS, malah coach gak mau. Iya, saya langsung ke Malang. Karena ya itu, saya bukan bidangnya saya takut malah saya ada di situ tapi saya nggak bisa apa-apa. Bener. Gitu. Bener coach. Mungkin kalau misalnya coach waktu itu milih PNS, kita nggak akan kenal sosok Firman Utina seperti saat ini. Saya mungkin mungkin apa bisa bisa paling ya hanya ngetik-ngetik doang paling gitu. Karena saya nggak bisa apa bukan bidang saya, orang saya bukan anak kuliahan, hanya lulus SMA ya kan. Ya adanya saya dan bisa hidup dan alhamdulillah diterima masyarakat khususnya Kota Tangerang ya itu karena saya nggak memilah-memilih, saya berbaur di mana aja karena saya pikir dari kata ayah saya bahwa hidup itu sebetulnya sosial, harus bersosialisasi sama orang. Gitu. Betul betul coach. Hidup kita adalah sosial, bener coach. Coach, momen apa sih coach? Momentum Ya. apa di hidup coach? Daerah yang bisa jadi dikenal orang tuh momentum apa sih coach? Yang bisa momentum apa coach yang di dalam hidup coach yang akhirnya merubah hidup coach dia dikenal sama masyarakat seperti saat ini? Ya apakah terdengar coach? Saya enggak. Iya, sorry diulang, agak hilang suara. Iya. Dalam kehidupan coach nih kan Iya. dari daerah pemain daerah. Terus momentum apa sih coach yang akhirnya coach dilirik orang lain dan dinilai akhirnya untuk layak untuk jadi pemain timnas? Apakah saat pindah ke Persikota, Persita atau Karema atau gimana itu coach? Iya, saya pertama di saat disuruh milih antara kuliah dan sepak bola, saya malah lari malah dari rumah saya untuk berangkat ke Kota Tangerang karena kan dulu domisilinya Persita Tangerang itu kan ada di Kota Tangerang, tepatnya di Kebun Jahe ya kan. Nah, saya langsung merantau di situ ya kan, diajak sama Om Beni dan kita ikut seleksi di Persita Tangerang yang akhirnya saya masuk di 24 pemain yang diseleksi oleh Persita Tangerang. Nah, karena saya tahu untuk menuju ke tim nasional itu kita harus bekerja keras dan mendapatkan tempat posisi di Persita Tangerang, ya saya harus bekerja keras di situ sehingga saya bisa dilirik oleh tim nasional. Nah, yang saya katakan tadi itu bahwa tim nasional barometer saya. Karena apa? Karena tidak ada titel tertinggi bagi pesepak bola yang dia harus bermain di tim nasional, ya kan? Dan begitu saya bermain di tim nasional, saya sempat dapat tawaran juga dulu manajernya Persikota tuh Ibu Eha. Iya. Nah, dulu Ibu Eha waktu manajer, terus Pak Sultan Harahara jadi apa?
pelatih Persikota, dan saya ditawarin di Persikota pada waktu itu. Nah, karena apa? Karena saya masih baru dan ingin bermain lama dulu di satu klub, belajar di satu klub, akhirnya saya menetap bermain di Persita, dan belum menerima tawaran dari Persikota yang Tangerang lain. pada waktu itu. Ya sayang sekali, Iya. coach. Coach, Iya. Ya. itu kan tadi berarti momentumnya adalah ketika coach pindah dari Manado untuk ke Persita. Akhirnya mulai dikenal sama orang karena bermain di Iya. klub yang cukup besar kan waktu itu. Nah, Iya. sosok yang paling berpengaruh coach di kehidupan coach sama Iya. bermain bola ini siapa coach? Kalau Om Beni dulu. Om Beni Dolo. Iya. Makanya sampai ada yang bilang Dia coach salah satu Firman Utina adalah anak emasnya Beni Dolo. Iya. Iya, apa? Karena mungkin Om Beni udah tahu saya juga udah tahu Om Beni, dan kita sama-sama, makanya masyarakat lihat kok selalu bersamaan ini kan. Jadi dianggap anak emas. Lebih tepatnya sih apa ya? Kita partner yang bisa bekerja sama seperti itu. Ya kan, yang udah saling tahu satu sama lain. Saya udah tahu keinginannya Om Beni, terus Om Beni juga udah tahu saya sama-sama tahu. Iya gitu. Kayak Jorginho sama Sari ya. Iya. Gitu. Coach, untuk menjadi pemain sepak bola itu secara skill apa aja sih yang harus dimiliki skillnya, entah dan fisiknya, dan bagaimana ngelatihnya? Kalau skill teknik itu bagian dari harus dimiliki oleh pesepak bola, ya kan, pesepak bola. Tapi ada yang lebih penting dari hal itu, adalah wawasan. Apa itu coach? Percuma wawasan, iya, atau insight yang saya bilang tadi. Percuma dia bisa bermain sepak bola, dia punya skill, iya kan, dia punya skill, tapi dia tidak bisa mempergunakan skill dan tekniknya itu, ya kan? Maka sebetulnya disebut bahwa sepak bola itu dia adalah ruang dan waktu, ya kan? Ruang dan waktu itu dia harus menjadi pesepak bola yang harus mengenali ruang kita di dalam lapangan, ya. Terus kita harus punya waktu kapan harus kita keluar dari tekanan itu. Iya coach ya. Berarti yang menurut coach lebih ke wawasan. Iya. Kalau saya lebih ke wawasan, karena kalau skill saya udah nggak ragu dengan anak-anak Indonesia, pesepak bola Indonesia, karena teknologi makin canggih, mereka juga makin banyak mereka belajar di YouTube, mereka bisa belajar melihat langsung kepada idola-idolanya, ya kan? Tapi kita harus memberikan wawasan ke mereka bahwa skill yang Anda miliki ini harus dipergunakan pada saat momen seperti apa. Nah, itu kan mereka nggak tahu. Benar, ya kan? Karena mereka hanya melihat. Kapan harus lari, kapan harus oper ya coach ya. Dia mempunyai kecepatan sprinter nomor 1, tapi kapan dia harus sprint dengan lapangan jarak 50 meter? Kapan dia harus lari lurus? Padahal sepak bola itu dia hanya terdiri dari speed, endurance, iya kan? Baru strength. Ya kan? Bener, sepak bola hanya itu. Karena hanya attacking, transisi, defending, gitu dia. Coach, untuk yang karir kepelatihan coach, kan coach kan orangnya visioner dan selalu punya sesuatu hal yang untuk dikejar. Coach ada nggak sih misalnya menjadi timnas Indonesia gitu coach? Iya, saya keinginan ke sana itu sangat ya, pasti.
sama seperti dia berkarir sebagai pesepak bola. Cita-citanya adalah ingin bermain di tim nasional. Begitu juga pada saat saya mengambil karir saya sebagai pelatih, pasti ada tujuan saya ingin melatih tim nasional. Intinya ada salah satu PR di dalam diri saya yang saya tanam untuk tim nasional. Ya kan? Saya belum pernah selama karir saya bermain sepak bola, belum pernah memberikan gelar kepada tim nasional. Nah, saatnya sekarang saya jadi pelatih, saya harus menciptakan pemain-pemain yang bisa ke tim nasional, yang bisa mencapaikan impian saya tadi itu. Adalah dia bisa juara di tim nasional. Nah, kenapa saya harus terjun di grassroots? Mohon maaf, sedikit saya beritahu bahwa lesson saya A, tapi saya masih tetap melatih di grassroots. Karena ada satu keinginan saya yang saya belum tercapai, yaitu saya ingin juara di tim nasional. Karena saya sudah bukan pemain lagi, maka saya harus melatih, menciptakan pemain-pemain yang mereka bisa bermain di tim nasional dan bisa juara di tim nasional. Nah, itu udah salah satu target saya yang membuat bahwa saya sudah bisa menciptakan pemain yang bisa bawa harum nama negara ini. Dan selanjutnya progresnya adalah membentuk karakter-karakter pesepak bola yang mereka bisa bertahan. Kan banyak pemain tim nasional, tapi banyak pemain tim nasional di Indonesia, tapi yang betah di tim nasional itu jarang. Kenapa, Coach? Ya, kalau lihat keadaan sekarang dengan popularitas sekarang, dengan media sekarang, banyak yang menggiurkan, yang bahkan mereka lupa bahwa mereka itu kerja keras dari kecil dulu untuk ke tim nasional. Ya, pada saat mereka ada di tim nasional itu, mereka harus menjaga itu. Ya kan? Betul, karena Coach. Percuma kerja keras kita pada saat kita muda dulu, setelah kita dapat pencapaiannya di tim nasional, tapi kita hanya numpang liwat aja, atau hanya beberapa tahun bermain tim nasional, setelah itu kita tidak bermain lagi. Nah, itu saya rasa, itu yang saya buat, bahwa saya ingin menciptakan pemain yang dia bermain di tim nasional dan dia awet. Kan enak. Betul, Coach. Sama kayak Coach lah. Iya. Iya, maksudnya saya keluar dari tim nasional bukan karena dicoret. Saya mengundurkan diri. Ya kan? Bambang Pamungkas berhenti dari tim nasional bukan karena kualitasnya dicoret, karena dia mengundurkan diri. Bonario Astaman juga demikian. Bahkan sekarang teman saya masih bertahan ada di klub kasta tertinggi adalah Ismet Sofyan. Dia masih bermain. Hamka Hamzah, Coach. Hamka Hamzah satu tingkat di bawah saya, tapi kita pernah bermain. Dia kelahiran 2003, ya kan? Tapi dia masih kuat bermain sekarang. Nah, sekarang kan yang pemain tim nasional banyak, yang awet di dalam yang jarang. Nah, kita bentuk itu. Dia sehingga bisa bermain di tim nasional dan awet di dalam. Gitu. Ngomong-ngomongin tim nasional, saat ini kan tim nasional juga sedang berprogres di bawah asuhan Coach STY. Nah, pendapat Coach nih terkait timnas Indonesia saat ini, gimana perkembangannya, Coach, menurut Coach Firman Utina? Iya, menurut saya sangat bagus. Kita sudah menunjukkan Sintayong sebagai pelatih, Coach Sintayong sebagai pelatih yang mengomandoi tim nasional. Kita harus mendukung itu. Kita harus berdoa. Kita harus berikan support kita. Dan kita harus percaya proses. Kita menunggu hasil apa yang dibuat oleh Coach Sintayong. Saya rasa Coach Sintayong juga udah tahu bahwa dia mengambil tanda tangan kontrak di Indonesia ini atau pegang tim nasional, bukan asal dia langsung tanda tangan kontrak karena nilainya. Ya kan? Dia pasti melihat
dari segi apa masyarakatnya, baru apa yang harus dia bentuk sepak bola di Indonesia. Nah ini kan harus jadi motivasi kepada kita pembina-pembina, khususnya di akademi, sehingga kita bisa menunjukkan atau menciptakan pemain-pemain yang diinginkan oleh Coach Sintayong. Iya, bahkan Coach Bima Sakti, ya kan? Iya. Di 16. Gitu. Intinya kita harus support. Kita support ya. Kita berikan ruang kepada Coach Sintayong membuat meracik selalu tim nasional ini dia menjadi satu tim yang kokoh, ya. Baru kita melihat, menunggu waktunya kapan timnas kita ini dia bisa mengangkat hasil dari proses yang dibangun oleh Sintayong. Mungkin nggak hanya 1 tahun ini tiba-tiba juara, bagi saya mustahil, ya kan? Butuh 4-5 tahun yang kita harus apa? Berarti benar-benar proses, Coach, ya. Proses. Karena kan netizen saat ini kan kalau kalah sedikit aja STI out, semua out. Itu dia. Orang kita, padahal mereka nggak tahu kita nikah aja butuh proses kan. Iya betul, Coach. Berarti ini semua kan butuh proses. Ya mungkin juga STI juga melihat karakter orang Indonesia, akhirnya kan kontraknya panjang, Coach, kalau tidak salah itu ya. Ngambil kontraknya panjang, benar. Karena butuh prosesnya itu. Tidak ingin dicap gagal kali mungkin. Iya, intinya kita harus mensupport Coach Sintayong. Bersabar, ya. Selalu mendukung bahwa anak-anak bangsa kita itu tidak bakal kehilangan bakat atau bakal tidak ada bakat-bakat yang bisa membanggakan negara ini. Banyak bakat-bakat, tinggal bagaimana kita memanage mereka. Pada saat mereka jadi pemain-pemain bintang, bagaimana kita menjaga sindromnya mereka, sehingga mereka itu bisa awet dan bisa bermain jadi pesepak bola yang bisa membanggakan negara ini. Coach, ngomong-ngomong Star Syndrome, bagaimana sih dampak Star Syndrome dan seberapa besar efek-efeknya ke pribadi pemain? Star Syndrome yang tadi Coach bilang. Ya, kalau kita lihat sekarang kan, banyak media-media online yang sekarang kita nggak bisa menyalahkan hal itu. Hal itu udah bagian dari proses juga kerjaan mereka ya. Bekerja mereka. Tapi kapan kita harus update, kapan tidak, itu kan kita harus menjaga itu. Jadi mereka harus jaga star syndrome mereka. Tim nasional bahkan pelatih-pelatih bahkan askot harus mempunyai cara bagaimana mencegah star syndrome kepada pemain-pemain muda kita sehingga mereka bisa terjaga performnya. Dan ingat, pembinaan di usia dini itu dia, ya kan, ada 3. Ya kan, kalau kita bicara usia dini, ada orang tua, ada pelatih. Dan, nah, yang sekarang kita bisa menjaga star syndrome-nya si pemain, ya kan? Tapi kita lupa menjaga star syndrome-nya orang tua, itu yang sulit. Iya, orang tua pasti bangga banget ya, Coach. Orang tua. Nah, anak saya pemain timnas. Iya, itu dia. Kita harus menjaga itu dia sehingga satu rangkaian, satu rantai yang kita saling berkesinambungan satu sama lain antara orang tua, siswa dan pemain. Dan itu bagi saya kunci sukses untuk pembinaan usia muda. Siap. Coach, ngomong-ngomong ini waktunya karena kita ngobrol live Instagram tuh hanya maksimal 1 jam. Ini sisa 5 menit, Coach. 5 menit. Nanti setelah ini saya ingin menjelaskan juga, Coach, ini kita sedang di mana nih? Mungkin Coach juga belum pernah main ke sini. Kita ingin menjelaskan. Makanya di mana nih?
Oh Kapan iya, saya sekalian. diundang ke situ nih? Oh, segera diundang, Coach. Sama kita juga nanti ada, abis ini ada close statement ya, closing statement dari Coach ya, Coach ya. Iya, Nah, oke. ini Coach, kita sekarang lagi ada di ruangan, ruang kendali Kota Tangerang, atau biasanya Oke. dikenal dengan Tangerang Live Room. Jadi ini Wah. pelayanan informasi masyarakat. Jadi kalau misalnya kayak Coach nih, kayak Coach tinggal Kota Iya. Tangerang, lampunya Oke. mati, atau ada aspirasi dan keluhan. Nah, bisa tuh ke aplikasi Tangerang Live, ada fitur Oke. laksa, layanan aspirasi kotak saran Anda. Kita juga ada WhatsApp Kota Tangerang, IG Tangerang Kota, Oke. Facebook, Twitter, bahkan TikTok, Coach. Jadi kalau mau ngadu, mau nanya, kita fasilitasi semuanya, Coach. Sampai ini, Coach, kita di sini, Coach, ada yang Iya, kerja betul. 24 jam, 307 hari seminggu, 365 hari setahun, yaitu layanan kegawat daruratan 112. Jadi kalau di Kota Tangerang, kalau Coach butuh, Luar misalnya biasa. amit-amit butuh ambulan, ada ngeliat orang kecelakaan, kebakaran, Iya. ada hewan liar, bahkan ada cincin Oke. yang nyangkut itu, Coach, atau tenggelam, itu bisa Iya. telepon 112, bebas pulsa, Coach. Bebas pulsa. Bahkan Oke. kalau lagi sholat Id aja, Coach, lagi sholat Idul Adha, Idul Fitri, tetap ada yang bertugas, Coach, ganti-gantian seperti itu, Coach. Jadi Nah, untuk masyarakat Kota Tangerang bisa memanfaatkan layanan-layanan yang telah diberikan oleh Kota Tangerang. itulah. Inilah. Ini saya kalau nggak diundang untuk ngobrol gini, saya nggak tahu bahwa ternyata orang-orang ini kan yang dibilang nih tim behind the team Mediskin. tim Iya. behind the teamnya Iya, iya. Wali Kota Tangerang sudah berbuat sesuatu yang untuk membantu masyarakat. Ya intinya apa ya, lebih disosialisasikan. Saya juga baru tahu loh ini ternyata Oh, siap, kita Coach. dimanapun kita itu dilindungi sebetulnya ya. Jadi nggak membuat takut siapa yang akan datang ke Kota Tangerang sebetulnya ya Betul, kan. Coach. Nah, dan apa ya, itu bisa 24 jam loh yang standby di situ ya. 24 jam, Coach. Kita tuh ambulan gratis, Coach. Mau nganter dari rumah ke rumah sakit gratis. Mobil jenazah gratis. Semua gratis, Coach. Nggak ada yang bayar. Benar-benar. Pelayanan untuk masyarakat. Makanya makanya yang saya bisa bantu doa kepada yang 24 jam itu, mudah-mudahan dia pulang istrinya nggak lupa. Karena kan banyak sekali masyarakat yang ada di situ. Nggak, Iya, Coach. joking maksudnya. Siap. Maksud saya, Coach, karena waktu, ya. ini masyarakat nggak tahu nih bahwa ada orang-orang yang memang mereka standby 24 jam. Ya kan kalau kita Siap. Bergantian, Coach, bergantian. Saya pun nggak Nanti tahu. Coach main deh main ke sini, Coach. Hah? Nanti kita undang main ke sini. Coach, waktunya sisa 2 menit. Mungkin closing statement dari Coach untuk masyarakat Kota Tangerang, untuk pemain sepak bola harus seperti apa dalam kehidupan. Mungkin closing statement dari Coach Firman Utina, Kapten Timnas Indonesia kita. Pertama-tama saya ngucapin terima kasih ya kepada masyarakat Kota Tangerang, kepada pemerintah Kota Tangerang sudah menerima saya warga dari luar Tangerang yang bisa diterima jadi warga Kota Tangerang di sini. Intinya kita berbuat hal-hal yang baik, kita berpikir positif, ya kan? Kita harus berani, jangan pernah kita memikirkan tidak ada yang melindungi di belakang kita. Yang terpenting adalah di pandemi ini kita menjaga mindset kita selalu positif, ya kan? Kita menjaga orang-orang yang kita cintai, ya, mereka selalu sehat, ya kan? Terus ke depannya kita bantu doa kepada pemerintah dan seluruh masyarakat yang lagi kesusahan, mudah-mudahan cepat diselesaikan beban hidup mereka sehingga kita bisa menikmati Kota Tangerang ini dia dengan indah dan kita bisa tidak ada yang kita dengar bahkan sampai sekarang tawuran di mana-mana, hampir tidak ada karena kepedulian pemerintah dan menjaga masyarakatnya itu selalu tentram, ya kan? Buat para pesepak bola muda Kota Tangerang bahwa kapan kalian harus membuktikan kepada orang tua kalian bahwa saya bisa lakukan yang terbaik. Mimpi itu tidak ada yang melarang.
Betul, Tinggal Coach. bagaimana kita bekerja keras untuk mengejar mimpi itu. Mudah-mudahan sukses buat para pemain-pemain muda khususnya Kota Tangerang. Berinovasilah kalian, tidak ada yang melarang, sehingga hal yang kalian inovasi, sepak bola ini dia yang kalian pikir hanya hobi, bisa menghasilkan sesuatu yang bisa banggakan orang tua dan keluarga kalian. Thank you buat abang saya ini. Salam buat teman-teman yang ada di situ. Siap Coach, nih salam dari teman-teman yang lagi pada kerja. Coach, saya juga penggemar Coach nih Coach. Ya. Kapan-kapan kita main bola, karena saya juga suka main bola walaupun nggak hebat, tapi sekedar hobi aja. Kapan-kapan kita main bola bareng Coach. Nah, saya di samping LP itu, Ya, saya punya tim orang tua murid. ya, Selalu kumpul setiap Sabtu. Iya kan? iya Kita Coach. bermain di situ. Saya namakan mereka tim asam urat. Jadi Iya, Coach. tujuannya mereka tetap berolahraga supaya Oh, mereka iya. hidup sehat gitu. Siap. Nanti kita komunikasi Coach. Nanti kita Siap. DM-an atau WhatsApp-an. Oke. Tapi kita ngucapin Coach, terima kasih untuk informasinya tentang ilmunya, pembelajaran Siap, hidupnya yang kita dapat bersama ini. Semoga Coach Kiron selalu sehat dan Amin. semoga kita doain jadi pelatih timnas Indonesia, kebanggaan Kota Amin. Tangerang. Mudah-mudahan. Mungkin itu aja Coach, terima kasih. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak yang udah menonton. Siap.